Pada kesempatan ini akan kita bahas cara pembagian waris dalam hal pewaris beda agama. Setiap penyelesaian disertai dasar hukumnya dengan harapan agar Anda dapat lebih memahami dan dapat mengoreksi keakuratan atau kebenarannya. Sebagai disclaimer, bahwa video ini bertujuan untuk pembelajaran, bersifat umum, dan tidak dianggap atau dimaksudkan sebagai suatu nasihat hukum. Pewaris beda agama. Perbedaan agama tersebut dapat terjadi ketika pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam, sementara para ahli waris ada yang beragama Islam dan ada juga yang beragama non-Islam. Atau sebaliknya, ketika pewaris non-Muslim, sementara para ahli waris ada yang Muslim dan ada yang non-Muslim. Kompilasi Hukum Islam, atau kita singkat KHI, pasal 171 huruf B dan C mengatur bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Sehingga apabila salah satu tidak beragama Islam, maka di antara keduanya tidak dapat saling mewaris. Kemudian bagaimana jika kasusnya sebagai berikut? Seorang suami beragama Islam meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri non-Muslim. P dan I tidak dikaruniai keturunan. P meninggalkan ibu Muslim, kemudian saudara kandung satu laki-laki yaitu B Muslim, serta 3 perempuan C, D, E Muslim. Siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagian masing-masing? Kasus tersebut dapat diilustrasikan dengan bahan sebagai berikut. Jadi P ini adalah pewaris ya, yang diarsir biru, artinya ini sudah meninggal. Kemudian istrinya adalah I, non-Muslim. Ini ada A, ibu dari pewaris. Kemudian ada saudara laki-laki B, kemudian ada saudara perempuan C, ada saudara perempuan D, saudara perempuan E. Mayoritas dalam praktek pembagian waris di pengadilan agama, bagi ahli waris beda agama, maka ahli waris yang non-Muslim tidak berhak atas harta warisan. Jika hanya merujuk pada KHI pasal 171 huruf B dan C, maka I, istri, tidak mendapatkan bagian karena I adalah non-Muslim. Namun apabila merujuk pada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 16 K/2010, maka I mendapatkan bagian. Namun kapasitasnya bukan sebagai ahli waris, namun berdasarkan wasiat wajibah. Bagian masing-masing adalah sebagai ahli waris, ibu ini adalah 1/6 bagian sesuai KHI pasal 178 ayat 1. Kemudian B, saudara laki-laki, ini 14/60 bagian. C, 7/60. D, 7/60. E, 7/60. Kemudian sebagai penerima wasiat wajibah, istrinya tadi adalah 15/60 atau 1/4 bagian. Apabila kita lihat B, C, D, E, ini laki-laki mendapatkan 2 bagian dibanding perempuan.
Salah satu pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 16K/AG/2010 tanggal 30 April 2010 adalah bahwa perkawinan pewaris dengan pemohon kasasi sudah cukup lama, yaitu 18 tahun. Berarti cukup lama pula pemohon kasasi mengabdikan diri pada pewaris. Karena itu, walaupun pemohon kasasi non-muslim, layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah, serta bagian harta bersama sebagaimana jurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan. Putusan MA nomor 16K/AG/2010 tersebut menjadi jurisprudensi beberapa putusan hakim-hakim pengadilan agama, di antaranya putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 321 PDT G/2010 Pengadilan Surabaya, dan putusan Pengadilan Kabanjai nomor 2 PDT G/2011 Pengadilan Kabanjai, dan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 0042/PDT G/2014 Pengadilan Agama Yogyakarta. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Apabila ada kasus yang perlu dibahas, silahkan menuliskan di komentar. Terima kasih.